Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Hamzah Pansuri. Sekarang saya berada di semester 5. Baiklah, di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi yang temanya ialah asesmen autentik. Baiklah, langsung saja saya perjelas secara rinci. Asesmen autentik. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen autentik? Asesmen autentik adalah menilai pembelajaran di dunia nyata. Presentasi ini akan membahas konsep asesmen autentik, sebuah pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh dalam konteks dunia nyata. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di sekolah dasar, karena membantu guru mendapatkan gambaran yang akurat tentang proses dan hasil belajar siswa. Di sini juga saya paparkan pengertian asesmen autentik secara sederhana. Yang pertama ialah penilaian holistik, yaitu menilai kemampuan peserta didik secara nyata, bukan hanya hafalan teori saja. Bukan saja begitu materi diberikan untuk menghafal saja, akan tetapi guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara nyata langsung. Adapun 3 aspek utama untuk mengetahui asesmen autentik ini, yaitu ada mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap terintegrasi. Yang ketiga, kontekstualisasi, berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat pembelajaran lebih relevan. Tujuan asesmen autentik, di sini juga saya membuat tujuan asesmen autentik, yaitu menilai kompetensi menyeluruh atau mengukur keseluruhan potensi dan perkembangan peserta didik, mengukur penerapan pengetahuan atau evaluasi bagaimana siswa menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, mendorong pembelajaran bermakna. Maksudnya di sini ialah menghubungkan materi pelajaran peserta didik dengan pengalaman nyata siswa mereka sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, mendorong siswa untuk menganalisis dan menciptakan solusi. Jadi guru bisa menerapkan contoh seperti diskusi antara mereka, supaya mereka mendapatkan dan menganalisis dan saling memberikan solusi. Yang kelima, mengetahui perkembangan belajar. Yang maksudnya ialah memberikan informasi berkelanjutan tentang kemajuan siswa. Jadi kita juga memberikan informasi berkelanjutan. Jangan hanya seorang guru itu cuman berhenti di pelajaran, mengajarkan yang dipelajarinya, akan tetapi beri mereka dorongan untuk mereka rasa ingin tahunya itu ada terhadap pelajaran tersebut. Gitu. Kemudian di sini saya meletakkan jenis-jenis asesmen autentik. Asesmen autentik memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja ialah menilai kemampuan siswa melalui demonstrasi, prestasi, atau praktek langsung. Para guru juga bisa meletakkan atau membuat praktek langsung terhadap anak-anak atau terhadap peserta didik. Yang kedua, asesmen proyek, penilaian hasil kerja yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang ketiga, asesmen portofolio, kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar dari waktu ke waktu. Dan tentunya ada juga asesmen sikap yang mengukur nilai-nilai dan karakter siswa dalam berbagai situasi. Yang terakhir, asesmen produk. Asesmen produk ialah evaluasi terhadap produk fisik yang dibuat oleh siswa seperti model, poster, atau karya seni. Di sini juga nextnya kita membuat asesmen. Di sini saya buat contoh asesmen autentik berdasarkan aspek pembelajaran. Di sini saya meletakkan contohnya, yaitu yang pertama ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini artinya untuk menilai pengetahuan peserta didik. Jadi guru melihat sejauh mana siswa telah mempelajari materi yang telah diberikan. Contoh,
Misalnya dengan menjawab pertanyaan secara lisan. Di sini juga saya meletakkan bentuk asesmen. Bentuk asesmennya ini bagaimana cara guru memberikan challenge kepada anak, yaitu bisa melalui tes lisan. Dan itu contoh kegiatannya yaitu menjelaskan materi pelajaran yang telah dipelajari. Di sini teknik penilaian. Jadi guru setelah melakukan aspek dan membuat challenge, jadi guru membuat penilaian itu membentuk seperti daftar cek. Yang kedua, aspek keterampilan, yang artinya untuk menilai keterampilan peserta didik. Guru menilai kemampuan siswa saat melakukan suatu kegiatan seperti praktek atau simulasi. Penilaiannya menggunakan rubrik agar lebih objektif. Yang ketiga, aspek sikap. Aspek sikap yang artinya untuk menilai bagaimana sikap peserta didik terhadap materi atau di dalam kelas. Guru mengamati perilaku siswa selama pembelajaran seperti kedisiplinan siswa, atau bisa juga seperti kerjasama siswa terhadap kelompoknya. Karena di sini memiliki sikap yang harus dilihat oleh guru, yaitu hasil pengamatannya bisa dilihat sebagai bentuk jurnal. Bentuk jurnal di sini ialah dilihat langsung, diamati langsung oleh guru dan dicatat dalam jurnal guru atau buku catatan guru gitu. Yang keempat yaitu ada produk, aspek produk. Aspek produk yang artinya untuk menilai produk peserta didik. Guru menilai hasil karya siswanya. Misalnya guru memberikan challenge terhadap bentuk asesmennya di sini proyek di sini seperti guru memberi challenge kepada peserta didiknya membuat poster gambar atau membuat laporan. Jadi penilaian gurunya ini menilai membentuk rubrik produk supaya lebih jelas. Setiap aspek pembelajaran membutuhkan pendekatan penilaian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi tidak harus semua aspek itu memiliki cara penilaian yang sama. Jadi harus berbeda supaya optimal. Next, yang selanjutnya ialah contoh asesmen autentik. Ini saya buat sediang di sekolah dasar. Yang pertama ialah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Jadi temanya di sini kebersihan lingkungan. Kegiatan siswanya itu membersihkan kelas secara berkelompok. Asesmennya ialah kinerja dan sikapnya yang dilihat. Dan aspek yang dinilai ialah seperti tanggung jawab. Kemudian selanjutnya begitu pula sama, yaitu lingkungan sehat. Bagaimana peserta didik ini menjadikan lingkungan ini menjadi lingkungan sehat. Berarti membuat poster agar menjaga kebersihan. Dan juga dilihat dari kreativitasnya. Bahasa Indonesia juga seperti challenge-nya membaca puisi. Jadi di sini memerlukan kinerja dan ekspresi yang bagus terhadap peserta didik. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, sama halnya dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi bedanya ilmu pengetahuan di bahasa Indonesia gitu seperti membaca puisi, dan di IPA ilmu pengetahuan alam yaitu siswa melakukan percobaan sederhana. Asesmen kinerja menilai ketepatan langkah dan pemahaman konsep ilmiah. Mendalami asesmen proyek. Poster kebersihan. Tujuan daripada poster kebersihan ialah menumbuhkan kepedulian lingkungan. Proses dinilainya yaitu proses sebelum jadinya poster, yaitu kerjasama tim, ide dan riset. Hasil dinilainya ialah kualitas desain, pesan yang jelas terhadap poster tersebut. Laporan pengamatan. Tujuan ada laporan pengamatan yaitu melatih kemampuan observasi ilmiah yang dinilai dari proses sebelum jadi, yaitu ketelitian metode pengumpulan data. Hasil dinilai ialah isi laporan, struktur dan kesimpulan. Video edukasi, membuat video edukasi, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital peserta didik. Proses yang dinilai ialah perencanaan, kerja tim dan editing terhadap video tersebut. Hasil yang dinilai ialah pesan yang disampaikan terhadap video tersebut atau kualitas visualnya. Menerapkan asesmen sikap. Asesmen sikap di sini yaitu sikap yang pertama disiplin. Disiplin indikatornya datang tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Teknik penilaiannya jadi guru tuh
menilai melalui observasi guru atau daftar cek atau buku catatan guru terhadap anak-anak. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab peserta didik. Indikator menyelesaikan tugas dengan baik. Apabila peserta didik diberikan tugas, jadi apakah tugas tersebut diselesaikan dengan baik, dan contoh lainnya mengakui kesalahan apabila memang bersalah. Guru mengecek nilai tersebut melalui jurnal guru, buku catatan guru, atau penilaian teman sebaya bisa juga dilakukan dengan bertanya kepada temannya tersebut. Sikap yang ketiga ialah kerjasama. Indikator aktif dalam kelompok, berbagi ide, membantu teman. Jadi guru ini melakukan teknik penilaian melalui observasi atau terjun langsung melihat peserta didik apakah memang aktif dalam kelompok apabila diberikan kelompok. Yang keempat ialah sikap kejujuran. Indikatornya tidak menyontek apabila diberikan challenge, berbicara sesuai fakta, mengakui kesalahannya. Jadi seorang guru juga dapat menilai melalui penilaian diri, observasi, atau catatan anekdot. Asesmen sikap membantu membentuk karakter siswa yang positif dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Kesimpulannya lah, kekuatan asesmen autentik. Asesmen autentik dapat menilai kemampuan nyata peserta didik melampaui teori berfokus pada aplikasi praktis. Mengembangkan potensi. Dengan adanya asesmen autentik, peserta didik dapat mengembangkan potensinya, membantu siswa tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berkarakter. Yang ketiga, holistik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi. Yang keempat, kontekstual, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang terakhir, pembelajaran bermakna mendorong peserta didik agar dapat memahami materi yang lebih mendalam dan retensi informasi yang lebih akurat. Asesmen autentik adalah jembatan antara pembelajaran di kelas dan tantangan di dunia nyata, menyiapkan peserta didik untuk lebih matang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.